Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milania Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Sinergitas UNESA dan Mitra tingkatkan kualitas kesehatan masyarakat, bagikan 500 dosis vaksin untuk Sivitas Akademika UNESA dan masyarakat umum. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Provinsi Jawa Timur gelar seremoni Gebyar Perwosi Jatim tahun 2022 di kampus Universitas Negeri Surabaya. Pada gelaran Gebyar Perwosi kali ini dilombakan 3 cabang olahraga yang diikuti perwakilan anggota Perwosi se-Jawa Timur. Seremoni Gebyar Perwosi Jawa Timur tahun 2022 dilaksanakan di lapangan Rektorat UNESA pada 6 Agustus 2022. Dimeriahkan oleh penampilan atlet junior Wushu Surabaya, atlet junior karate Surabaya, dan line dance dari ILDI atau ILDI. Kegiatan Gebyar Perwosi Jatim ini dimaksudkan untuk mensinergikan proker Perwosi Jawa Timur dengan Perwosi di tingkat kota atau kabupaten, sehingga dapat menciptakan kegiatan yang berjenjang dan berkelanjutan. Harapannya memang Perwosi ini selama 2 tahun adanya corona, adanya pandemi, ini yang salah satu organisasi yang paling tidak aktif karena memang tidak bisa berkegiatan. Jadi Perwosi selama COVID itu hanya dapat melahirkan senam kreasi yang baru agar kemudian para atlet, para pengurus Perwosi kabupaten kota dapat berlatih masing-masing di rumah. Tetapi hari ini baru kita perlombaannya baru hari ini. Sehingga karena memang harus bertemu kalau misalnya Perwosi ini, jadi harus melakukan olahraga secara bersama, sehingga baru kali ini dari 22 tahun baru bisa melakukan kegiatan. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi menjunjung tinggi toleransi, persahabatan, dan persaudaraan para wanita. Pada kegiatan kali ini dilombakan 3 jenis cabang olahraga, yaitu cabang olahraga petang, langkah dansa, dan senam kreasi Perwosi. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan atlet Perwosi kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Nanti dalam lomba ada petang, ini dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur, kemudian senam kreasi Perwosi yang dilaksanakan di Vio, juga diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur, kemudian Lion Dance atau ILDI, Ikatan Langkah Dansa Indonesia, ini diikuti oleh 100 sanggar di seluruh Jawa Timur. Insya Allah dalam waktu dekat, Perwosi Jawa Timur bekerja sama dengan KONI Provinsi Jawa Timur akan mengadakan semacam porprov tapi khusus Perwosi, menyelenggarakan 5 cabang olahraga yang diikuti oleh akan diikuti oleh seluruhnya atlet-atlet perempuan. Sejalan dengan visi Perwosi untuk membentuk wanita Indonesia yang sehat dan bugar sehingga tercipta keluarga sejahtera yang cinta olahraga. Oleh karena itu, Perwosi memiliki tugas utama, yaitu memasyarakatkan olahraga di kalangan perempuan dan anak-anak perempuan. Karena perempuan yang sehat, kunci keberhasilan keluarga. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Rangkaian kegiatan Gebyar Perwosi Jawa Timur tahun 2022 diakhiri dengan rapat kerja dengan pembahasan utama mengenai perkembangan olahraga di Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Pulung Kausar.
Gebiar Perwosi yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus 2022 diakhiri dengan kegiatan rapat kerja. Selain pembahasan utama terkait perkembangan olahraga di Indonesia, rapat kerja juga membahas terkait desain besar olahraga nasional atau DBON yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Purnomo SPD MKes dari Fakultas Ilmu Olahraga selaku Ketua Divisi Sport Science UNESA dan Strategi Keolahragaan oleh Arif Eko Wahyudi selaku Ketua Pengprov Paralayang Jawa Timur. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Pulung Kausar membuka secara langsung kegiatan rapat kerja Perwosi tahun 2022. Kadispora berharap sinergi antara Perwosi dan Dispora Provinsi Jawa Timur terus terjalin untuk bisa mensukseskan program mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Harapan kami tentunya untuk hasil dari rapat kerja ini tetap maksimal untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Dispora Provinsi Jawa Timur dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sama seperti yang arahan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk Jatim Seger ya, Jatim Senang Gerak. Kalau seluruh masyarakat Jawa Timur menjadi sehat jasmani dan sehat hati dan pikirannya termasuk bahagia, insya Allah kita akan mudah untuk mewujudkan apa yang disampaikan Gubernur Jatim untuk optimis Jatim bangkit. Sementara itu, Ketua Panitia Gebiar Perwosi Jatim 2022, Hajah Raden Roro Iswayu Daniarti, DSST MHP mengatakan dengan diadakannya rapat kerja ini dapat memperkokoh hubungan antara Pengprov dengan Pengkap dan Pengkot Perwosi yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Harapan kami ke depan, dengan diadakannya rapat kerja ini, semakin memperkokoh hubungan antara Pengprov Perwosi Jawa Timur dan Pengkap Kabupaten Kota Perwosi yang ada di Jawa Timur, agar kami bisa terus bersinergi dan yang paling penting adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak Kadispora tadi, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga khususnya untuk perempuan, baik ibu-ibu ataupun anak-anak perempuan. Karena ketika ibu-ibu sehat, kuat, bugar, insya Allah keluarga juga menjadi sehat, kuat, dan pada akhirnya menjadikan negara ini kuat. Karena ibu adalah tiang rumah tangga dan tiang negara. Terima kasih. Didukung dengan segala infrastruktur dan tenaga profesional dalam bidang keolahragaan, UNESA terpilih menjadi tuan rumah dalam gelaran Gebiar Perwosi Jatim 2022. Hajah Raden Roro Iswayu Daniarti mewakili seluruh panitia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UNESA atas fasilitas yang diberikan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Livia Hamid melaporkan. Sinergitas UNESA dengan mitra dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Mitigasi Krisis Center dengan membagikan 500 dosis vaksin COVID-19 untuk masyarakat umum dan sivitas akademika, serta diadakan sosialisasi percepatan penurunan stunting yang dibuka oleh Komisi 10 DPR RI Dapil Jatim Arzeti Bilbina. Satuan Mitigasi Krisis Center atau SMCC UNESA kembali adakan vaksinasi massal di gedung LP3M Kampus UNESA Lidah Wetan. Program vaksinasi COVID-19 kali ini membagikan 500 dosis yang ditujukan untuk sivitas akademika dan masyarakat umum. Sedikit berbeda dari sebelumnya, peserta yang mengikuti vaksin COVID-19 berkesempatan untuk mendapatkan door prize dari penyelenggara. Selain itu, Komisi 9 DPR RI Dapil Jawa Timur Arzeti Bilbina dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Suprapto SPD MT turut meninjau jalannya vaksinasi COVID-19 di lantai 1 gedung LP3M UNESA. Pertama-tama luar biasa ya fasilitas yang diberikan oleh UNESA. Karena pagi-pagi keluarga saya hadir di sini di tempat yang biasanya kalau kita bicara vaksin kan tempatnya berbeda-beda ya. Tapi kalau di sini kan layaknya kita masuk hotel, nyaman gitu ya. Terus pengkondisian semua juga baik. Dan kemudian kalian juga KC Media juga meliput, menginfokan. Dan tadi juga pada saat di awal mempertanyakan kepada ada satu mahasiswa ya, gadis kecil cantik dari Sidoarjo datang ke sini, terus kita tanya, kok kamu bisa tahu di UNESA ada vaksin? Ternyata dari UNESA official.
Jadi mengapresiasi pergerakan yang dilakukan Indonesia, di mana tentunya ini merupakan panjangan tangan untuk membantu bahwa masyarakat bisa melakukan vaksin dengan kondisi yang sangat baik dan nyaman, dan juga difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi, Komisi 9 DPR RI Dapil Jawa Timur, Arzeti Bilbina, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Suprapto SPDMT, menuju lantai 9 gedung LP3M UNESA guna membuka sosialisasi gerakan masyarakat sehat atau GERMAS dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Sosialisasi GERMAS tersebut dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan masyarakat umum. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Suprapto SPDMT menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud keterbukaan UNESA untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai mitra dalam bidang kesehatan. Ketua Satuan SMCC UNESA Dr. Diana Ramasari SPSI MSI turut menyampaikan harapannya untuk UNESA dan mitra yang terlibat agar selalu bersinergi bersama mewujudkan kualitas kesehatan yang lebih baik. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Universitas Negeri Surabaya berkolaborasi bersama Bank Jatim gelar acara Dolan Nang UNESA bareng Bank Jatim Night Walking Carnival pada 6 Agustus 2022. Dalam kegiatan ini turut berlangsung launching pasar Sabtu Minggu yang dilaksanakan di dalam kampus UNESA Lidah Wetan dengan tujuan terwujudnya rekreasi, edukasi, dan kolaborasi. Halo kece people yang ada di rumah, tebak kita lagi ada di mana? Bener banget, kita ada di lapangan Rektorat Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah Wetan. Nah, ada apa sih hari ini? Hari ini itu ada Dolan Nang UNESA bareng Bank Jatim nih. Bisa dilihat di sebelah kiri saya stage. Ada penampilan, nantinya ada penampilan dari Guyon Waton dan juga Wardah. Nah, buat kece people yang ada di rumah yang kali ini, hari Sabtu, main ke Dolan Nang UNESA bareng Bank Jatim, jangan lupa buat jajan ataupun membeli produk-produk dari PKM atau PMW yang ada kali ini. Seperti di kanan saya ini, ada booth-booth dan juga UKM-UKM nih dari UNESA dan juga UKM binaan dari Bank Jatim sendiri. Nah, kalau teman-teman juga tahu ada mahasiswa UNESA yang lolos PMW yang juga membuka booth di sini. Nah, buat kece people yang ada di rumah, kalau kalian sudah main ke sini, yang tadi saya bilang tadi, jangan lupa buat jajan atau membeli produk-produk yang ada di UKM sini. Nah, buat kece people, kali hari ini Dolan Nang UNESA bareng Bank Jatim bukan cuma ada acara nyanyi-nyanyi, bukan cuma acara entertain aja, bukan cuma ada UKM but juga, tapi ada permainan tradisional yang dibawakan oleh komunitas Universitas Negeri Surabaya. Dan berikut liputannya. Dolan Nang UNESA bareng Bank Jatim diisi juga oleh komunitas olahraga tradisional UNESA yang menghadirkan permainan masa kecil kepada generasi muda atau anak-anak yang bertujuan mengenalkan permainan di luar ruangan selain gadget. Dan olahraga tradisional ini merupakan cabang olahraga yang sedang digandrungi di Indonesia. Harapannya memang karena olahraga tradisional ini sudah mulai dipertandingkan di event nasional, sehingga selain kita memperkenalkan dan memberikan karakter-karakter di olahraga tradisional, ini juga anak-anak ini bisa berprestasi di tingkat nasional. UNESA siap memfasilitasi itu dengan melalui komunitas olahraga tradisional di UNESA. Oke kece people, di belakang saya lagi ada Zumba nih, lagi Zumba bareng yang di-lead langsung sama Zinriki. Nah, selain Zumba itu tadi ada UKM yang dari UNESA juga, dan berikutlah liputannya. Acara ini juga merupakan media bagi UNESA mengadakan pasar Sabtu Minggu yang kedepannya akan diadakan secara rutin di lingkungan area kampus UNESA Lidah Wetan. Dan nantinya seluruh sivitas akademika UNESA bahkan masyarakat umum dapat membuka tenan atau stand di pasar Sabtu Minggu ini. Ada sekitar 100 lebih tenan di sini yang itu diisi oleh yang pertama adalah tenan binaan dari BPU, yaitu yang biasa mengisi kantin, dan yang paling utama sih produk Air UNESA dari BPU, dan juga ada dari mahasiswa, yaitu mahasiswa yang menerima program mahasiswa wirausaha. Selain itu juga ada dari UMKM eksternal UNESA. BPU akan membuka kontak person
kita akan membuka kepada UMKM di sekitar Surabaya untuk bisa bergabung pada kami dan meramaikan kegiatan Dolan nang Unesa. Harapannya kegiatan Dolan nang Unesa ini akan menjadi kegiatan rutinan Unesa yang akan berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder dengan tujuan utama menjadikan Unesa sebagai kampus rekreasi, edukasi, dan kolaborasi. Kegiatan dilanjutkan dengan networking carnival dengan rute mengelilingi kampus Unesa Lidah Wetan. Peserta yang mengikuti networking carnival ini berasal dari berbagai sekolah mitra Bank Jatim dari seluruh Jawa Timur. Selain itu juga diikuti perwakilan mahasiswa Unesa dari tiap fakultas. Pada malam puncak Dolan nang Unesa bareng Bank Jatim ini ditutup dengan penampilan dari Wandra dan Guyon Waton. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela Unesa kali ini. Kirimkan video informasi menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Unesa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milena Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.